Tanaman padi di Desa Jati, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat diserang hama sehingga menyebabkan petani merugi. Petani di Desa Jati, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, selama ini mengandalkan cara tradisional untuk mengendalikan hama. Menurut salah seorang petani Ahmad Rambin, padi miliknya sudah terserang hama lebih kurang 25%. Hama yang mengganggu adalah tikus, kepinding tanah atau kepi, dan bakteri. Tikus dan kepi memakan batang padi yang membuat padi membusuk sebelum berbuah. Sedangkan bakteri membuat rumput padi kerdil, sehingga berpotensi gagal panen hingga 40% dalam 1 hektar. Sama tikus dan kepi, dan itu ada pula yang kena jamur. Positif itu sawah kami ini akan menurun ke panenannya. Tapi dampaknya kalau tidak dikendalikan, positif menurun lagi dia. Gagal panennya. Petani berharap Dinas Pertanian Kabupaten Lahat dapat memberikan solusi agar dapat meminimalisir gagal panen karena 70% masyarakat di Desa Jati adalah petani. Sekarang ini padi di ataran air tiris khususnya Desa Jati ini terserang hama tikus dan hama kepi, kalau bahasa pertaniannya kepinding tanah. Tikus dia memakan batang padi dan memutus untuk dia berbuah, sedangkan kepinding tanah ini menyerang di bagian pangkal batang daripada rumpun padi. Rivaldo Putrawansyah, TVRI Sumsel melaporkan. Kabupaten Oku Timur merupakan salah satu kabupaten penyangga hasil pangan nasional di Provinsi Sumatera Selatan. Pertengahan bulan November tahun ini diperkirakan telah memasuki musim tanam. Agar panen berhasil, maka perlu dilakukan berbagai strategi agar produksi padi dapat meningkat. Dan kini kita telah terhubung dengan Kepala Laboratorium Hama Penyakit Provinsi Sumatera Selatan di Oku Timur, Bapak Didin Juhandi. Selamat sore, Pak Didin. Selamat sore Pak Didi, ini Didi Juhandi, Bu. Baik Pak Didi. Pak, selama ini banyak petani yang gagal panen akibat serangan hama seperti tikus serta penyakit yang menyerang batang padi. Bagaimana sebenarnya upaya untuk pencegahannya, Pak? Sebetulnya peran aktif dari petani itu harus dilakukan. Memang yang namanya hama atau PT itu kan ada dua, Pak, Bu. Jadi ada yang disebut Kepes dan ada juga yang disebut occasional pest. Nah, kalau Kepes itu adalah hama kunci seperti tikus. Nah, tikus ini pengendaliannya harus yang pertama peran aktif dari masyarakat, karena semua masyarakat yang hidup itu kan membutuhkan beras ya untuk makan nasinya. Sehingga peran aktif dari masyarakat itu diharapkan untuk bisa mengendalikan tikus. Nah, tikus ini berkembangnya sangat cepat sekali. Dari 2 pasang tikus itu juga selama 3 musim atau 1 tahun itu bisa menghasilkan 2.000 lebih, Bu. Jadi seandainya tidak dikendalikan dengan peran aktif masyarakat dan secara terus-menerus dan berkesinambungan, itu akan menimbulkan kerugian, itu, Bu. Nah, kemudian kalau seperti wereng itu disebut occasional pest. Occasional pest itu adalah OPT atau hama yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak, sehingga itu juga dikhawatirkan. Bahkan untuk wereng itu juga itu merupakan hama eksklusif. Karena kalau ada berita serangan wereng, semuanya akan geger, Bu. Karena akibat dari kerusakan dari wereng itu juga bisa menimbulkan penyakit, bisa juga menimbulkan kerusakan secara langsung. Nah, kalau kerusakan secara langsung, dia menghisap, kemudian tanaman yang menjadi seperti terbakar. Dan ada akibat yang disebabkan oleh wereng itu juga bisa menimbulkan penyakit seperti yang namanya virus ya. Ada virus kerdil rumput dan ada virus kerdil hampa. Nah, itu juga sistem pengendaliannya bisa dilakukan dengan sistem PHT, Bu.
Nah, prinsip dari pengendalian hama secara terpadu itu ada 3 yang utama. Yang pertama itu budidaya tanaman sehat. Budidaya tanaman sehat itu kalau kita perhatikan, pertama harus melihat sebelum tanam itu harus melihat pH tanah, kemudian sistem pemupukan, cara tanam, jarak tanam, pemupukan, dan sebagainya, itu akan mengakibatkan juga kerusakan terhadap tanaman. Nah, kemudian yang kedua, itu ada pengamatan secara rutin. Dan selain dari itu juga ada yang dinamakan pemanfaatan dan pendayagunaan musuh alam. Kalau petani bisa mencermati prinsip dari sistem budidaya tanaman sehat, diharapkan petani itu akan menjadi ahli memberikan kesimpulan atau keputusan generalisasi di dalam pengelolaan budidaya tanaman sehat. Saya rasa itu, Bu. Ya, baik, Pak Didin. Sekarang kan Ya. memasuki musim tanam padi. Lalu bagaimana upaya-upaya petani dalam mempersiapkan proses produksi? Mulai dari pengolahan, bahkan benih apa yang akan digunakan, Pak? Oh iya. Nah, di dalam budidaya tanaman, terutama padi, itu sekarang dianjurkan budidaya tanaman sehat, Pak. Budidaya tanaman sehat itu diperhatikan yang paling utama yaitu dari tanahnya, Pak. Jadi tanah di kita, terutama di Sumatera Selatan dan di Oku Timur, itu kan tiap musim ditanam terus, Pak. Nah, yang harus diperhatikan, kita harus ngecek pH tanahnya, Pak. P kecil, H besar. Itu berkaitan dengan unsur hara yang ada di dalam tanah. Selama ini, itu kurang diperhatikan oleh petani, sehingga sebelum budidaya tanaman, sebelum mengolah tanah, atau di waktu mengolah tanah, itu dicek pH-nya. Jadi kalau pH-nya rendah, itu harus dinetralkan. Jadi pengolahan tanah yang baik, kemudian membenahi tanah, dengan pemberian kapul pertanian atau dolomit supaya tanahnya menjadi netral. Nah, kalau tanahnya sudah netral pH-nya atau poten H-nya, kalau untuk padi itu kan toleransinya pH 6, tapi kalau normalnya pH 7. Nah, itu disenangi oleh tanaman padi. Kalau lahannya dia pH-nya asam atau basah, itu akan menimbulkan sakit pada tanaman. Sehingga itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian untuk persiapan benih, itu dipilih benih-benih yang bermutu, Pak. Seperti untuk saat ini, permintaan dari petani yang paling banyak itu ada paritas Inpari. Inpari itu dari Inpari 1 sampai Inpari 40 itu kan ada. Itu menurut penelitian dia tahan terhadap serangan wereng batang coklat. Nah, untuk di wilayah Oku Timur ini sudah beberapa tahun itu terjadi serangan wereng batang coklat atau yang disebut tadi occasional pest itu. Nah, sehingga kalau ditanam paritas yang sifatnya tahan terhadap serangan dari hama wereng, mudah-mudahan keberhasilannya akan lebih tinggi, gitu, Pak. Ya baik, Pak Didi Juhandi, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini.